Ya Allah. Masnya nggak apa-apa kan? Maaf ya Mbak, saya nggak sengaja Mbak. Saya soalnya buru-buru Mbak. Nggak apa-apa kok, ini aman. Nanti saya gantiin semuanya kue-kuenya. Nggak usah mas, nggak usah, nggak apa-apa kok. Masnya kok gemeteran? Masnya udah makan belum? Belum Mbak. Saya belum sempat makan dari pagi Mbak. Soalnya saya buru-buru. Iya. Ram, kita keluar dulu yuk. Papa mau bahas lebih lanjut soal model rumah sakit tadi. Ya. Oh iya, boleh Pak. Sayang, tunggu sebentar ya. Iya. Iya Pak, saya mau ngabarin kalau misalnya jadwal-jadwal Mbak Lisa di tanggal tersebut sepertinya harus di-cancel secara mendadak. Karena pada saat ini Mbak Lisa sedang ada di rumah sakit. Jadi dia belum bisa untuk melakukan pekerjaannya dia. Baik Pak, terima kasih Pak. Halo Mbak Lisa. Halo Yasmin, Mbak Lisa gimana kabarnya? kamu nggak usah basa-basi sama saya. Kamu dengar baik-baik ya. Jangan harap saya akan berterima kasih sama kamu setelah apa yang kamu lakuin. Saya jadi kayak gini juga gara-gara kamu. Tapi Mbak, Diam dulu, saya belum selesai ngomong. baik Mbak. Saya akan jadi model iklan untuk rumah sakit Yudhistira punya Romeo. Tugas kamu koordinasi sama pihak rumah sakit soal keperluan kampanye nanti kayak apa. Iya Mbak. Dan satu lagi Yasmin, kamu ingat baik-baik. Jangan coba-coba kamu deketin Romeo lagi. Saya nggak suka. Romeo itu punya saya, ingat ya. Paham Mbak. Aku yakin kalau udah aku gertak gini, Yasmin gak bakal berani lagi buat deketin Romeo. Senyum-senyum kenapa kamu? Gak apa-apa, Mama. Mama tuh nggak suka ya. Ngapain kamu punya ide mau mempromosikan rumah sakitnya Romeo? Buat apa sih ide seperti itu? Emangnya kenapa, Ma? Nanti yang ada rumah sakit Romeo akan semakin berkembang. Kakak kamu kalah saing, kamu gak kasihan sama kakak kamu? Masa gitu aja mesti dikasih tahu sih? Mama mikirnya kejauhan, Ma. Rumah sakit Yudhistira kan punya papa juga. Udah kamu nurut aja apa kata mama. Kamu batalin niat kamu jadi model iklan rumah sakit Romeo itu. Enggak, aku nggak mau. Kamu nih keras kepala banget sih. Kamu tuh lebih ngedukung Romeo atau kakak kandung kamu sendiri? Kalau Mama maksa-maksa aku terus, nanti aku laporin ke papa. Kamu susah banget bilang. Lisa, Papa udah setuju ya kalau kamu nanti yang jadi model campaign rumah sakit Romeo. Oke, Pak. Tapi jangan lupa, Romeo tetap kakak kamu loh. Iya, Oke. Sekarang kamu istirahat dulu. Papa mau kantor, ya. Mah, Papa kantor dulu ya? Iya, Pak.
Jangan coba-coba kamu deketin Romeo lagi. Romeo itu punya saya, ingat ya. Dokter perhatian banget ya sama Mbak Lisa. Dia emang baik sih. Pantas aja Mbak Lisa takut kehilangan Dokter Romeo. Aku sadar diri aku ini siapa. Bener kata Mbak Lisa. Aku nggak boleh mimpi untuk sekedar dekat sama Dokter Romeo. Tapi apapun itu, yang penting Dokter Romeo bahagia sekarang. Ampun bang. Bang, udah. Ampun bang, udah bang. Sekarang kalian ikut. Ayo, bangun lo. Udah bang. Lu ikut gua ke kantor polisi. Bang. Ayo, bangun. Diam. Ampun bang, udah bang. Bagus. Ini pelajaran yang tepat bagi siapapun yang berani mengganggu keluarga Cakradinata. Maka pasti mereka akan berakhir dengan menderita. Si Yasmin mana ya? Apa masih di ruangannya ya? Saya telepon dulu deh. Kok dia nggak tahu. Aduh, ya Allah. Mbak. Aduh, Mas. Ya Allah. Mas ya nggak apa-apa kan? Maaf ya mbak, saya nggak sengaja mbak. Saya sorenya buru-buru mbak. Nggak apa-apa kok. Ini aman. Nanti saya gantiin semuanya kue-kuenya. Nggak usah, Mas. Nggak usah, nggak apa-apa kok. Mas, aku gemeteran. Masnya udah makan belum? Belum mbak. Saya belum sempat makan dari pagi mbak. Soalnya saya buru-buru. Kebetulan kan saya bawa banyak kue nih, Mas. Ini buat Masnya aja. Bener nih mbak. Berarti fix. Perempuan itu kenal sama Saka. Dan yang artinya, kalau Saka itu bener-bener anaknya Rati dan juga Yoga. Ajeng harus tahu ini. Mbak Ririn kenapa kok? Kayaknya lagi capek banget. Ya ampun Mbak, Mbak masih ingat kan kejadian demo kemarin di kantor? Yang Mbak Yasmin sama Dokter Romeo nenangin pendemonya. Baik, untuk warga yang bukan perwakilan silakan ke sebelah sana. Dan sambil menunggu makanan dan minuman yang datang. Dan untuk yang terluka, silakan juga diobati di sebelah sana. Terima kasih. Akhirnya challenge juga ya. Iya. Kenapa ya? Nah, gara-gara kejadian itu, Pak Bas muji-muji Pak Romeo terus. Pak Rangga jadi kesel, makanya sekarang Pak Rangga tuh kerjanya detail banget. Harusnya bagus dong kalau misalkan Pak Rangga jadi kayak gitu. Jadi dia
mau memperbaiki diri dan akhirnya lebih detail dalam pekerjaannya. Bagus sih bagus Mbak, tapi saya yang pusing. Mbak Ririn kayaknya tahu lebih banyak soal hubungan Dokter Romeo sama Pak Rangga nih. Oh ya, tapi kenapa Pak bahas kayak gitu ya? Padahal kan Dokter Romeo kan cuma anak angkat kan? Dan Pak Rangga kan memang anaknya Pak Baskara kan? Saya sih kurang tahu Mbak, tapi mereka berdua sekarang malah jadi saingan tuh. Oh ya? Apa emang dari dulu kayak gitu? Setahu saya sih baru-baru ini aja Mbak mereka kayak gitu. Marin, aku duluan ya. Iya Mbak. Semangat aja pokoknya, oke? Oke Mbak. Halo Mbak, kita ketemuan di sana ya. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo sayang. Terima kasih ya Romeo ya, udah mau nganterin Alicia pulang. Iya, Ma. Kamu gimana? Udah seger nih, kayaknya udah enakan ya? Aku udah mendingan kok, Mah. Tapi aku masih harus dirawat sama Romeo. Aku kan masih trauma, Mah. Romeo ini dokter yang sangat sibuk, pasiennya banyak. Jangan ngerepotin lah. Loh, aku kan pasiennya Romeo juga, Mah. Mama angkat telepon dulu ya. Kamu jangan pulang dulu ya. Kamu di sini dulu temenin aku. Kita ngobrol-ngobrol dulu. Aku kan bakal jadi model iklan buat rumah sakit kamu. Soal itu nanti kamu ngomong sama Yasmin aja ya. Ih, Yasmin lagi. Bisa nggak stop sebut nama Yasmin? Bikin bete tahu nggak? Pi, kamu kan emang dia. Nama dia emang Yasmin, terus aku harus gimana?